Ya, pasukan Sintayong baru saja menyelesaikan 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di 2 laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 dan juga secara mengejutkan berhasil menahan imbang Timnas Australia dengan skor 0-0. Pastinya dengan hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh pendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, selain berhasil menorehkan sejarah baru, keberhasilan tersebut juga dapat membuka lebar peluang Timnas Indonesia untuk melaju putaran final Piala Dunia. Sekedar informasi untuk laga selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Bahrain yang juga merupakan tim tangguh dan kejutan di grup C putaran ketiga kali ini. Ya, bagaimana tidak? Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Bahrain berhasil meraih 4 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dari 5 pertemuan tersebut. Bahkan juga tercatat di pertemuan terakhir, Timnas Bahrain secara mengejutkan mampu menghajar Timnas Indonesia dengan skor telak 10-0. Namun meskipun begitu, skuad Sintayong juga tak bisa dipandang sebelah mata. Dengan pemain bintang grade A yang dimiliki saat ini, Timnas Indonesia pun kini mampu membuktikan kualitasnya, bahwa pasukan Sintayong saat ini patut untuk diperhitungkan dan juga patut untuk diwaspadai. Apalagi seperti yang kita ketahui, saat ini Sintayong akan kedatangan 3 pemain Eropa grade A seperti Mads Hilger, Eliano Redger, dan Mauro Ziltra. Tentunya dengan hadirnya pemain tersebut akan mampu membuat skuad Timnas Indonesia semakin tangguh dan semakin menjanjikan. Lantas seperti apakah persiapan Sintayong untuk menghadapi laga yang paling ditunggu-tunggu tersebut? Berikut ini merupakan perbandingan line up Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain yang berpotensi digunakan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, Sintayong saat ini memiliki 3 opsi, ada Hernando Ari, Adi Satrio, dan juga Martin Paes. Pada saat menghadapi Timnas Bahrain nanti, sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan Martin Paes yang merupakan kiper naturalisasi baru bagi Timnas Indonesia. Usai penampilannya saat menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia, Martin Paes tercatat mampu tampil mengesankan, bahkan dirinya mampu menepis semua tendangan keras yang diluncurkan pemain Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Dengan penampilan apik dan berkelas yang telah diberikannya, bisa kita pastikan ketika melawan Timnas Bahrain di laga ketiga nanti, Martin Paes akan kembali menjadi pilihan utama bagi Sintayong untuk menjaga mister gawang skuad Timnas Garuda. Kemudian dari sisi lain, Timnas Bahrain berkemungkinan besar mereka akan langsung menurunkan Lutfalah yang juga merupakan kiper utama dan kiper andalan bagi Timnas Bahrain saat ini. Kemudian selanjutnya untuk posisi pemain belakang, coach Sintayong sepertinya akan memasang 3 pemain seperti Mads Hilger, Jai Itzes, dan Justin Hapner. Dengan hadirnya ketiga pemain berkelas tersebut, tentunya akan menjadi kekuatan baru yang tangguh bagi barisan belakang Timnas Indonesia. Apalagi seperti yang kita ketahui, pemain muda termahal yaitu Mads Hilger diprediksi juga bisa diturunkan. Tentunya dengan kerjasama 3 pemain bintang tersebut, dipastikan akan mampu untuk membentengi serangan-serangan Timnas Bahrain yang saat ini dikenal sebagai tim yang selalu mengandalkan permainan-permainan cepat dalam membangun serangan. Sedangkan di sisi lain, Timnas Bahrain diprediksi mereka akan langsung menurunkan pemain seperti Al-Kasi, Benadi, Muhammad Beker, dan Emmanuel Vincent yang juga merupakan bek tangguh berkelas yang dimiliki skuad Timnas Bahrain saat ini. Kemudian selanjutnya di posisi winger kiri dan kanan, Sintayong akan menurunkan Kelvin Verdong dan Sandy Walsh. Pada laga melawan Timnas Bahrain nanti, 2 pemain andalan ini sepertinya akan kembali dipercaya untuk mengawal sisi kiri dan kanan pertahanan Timnas Indonesia. Kemudian selain itu, tentunya kita semua sudah tahu bagaimana gilanya penampilan mereka saat di pertandingan sebelumnya. Bahkan pemain sekelas Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia pun mampu dibuatnya frustasi dan kewalahan saat berhadapan langsung dengan dirinya. Kemudian selain itu, Kelvin Verdong dan Sandy Walsh juga diketahui sebagai pemain multifungsi yang mampu bermain sebagai bek dan juga mampu seketika meluncur ke depan untuk menusuk pertahanan lawan. Lalu kemudian sementara itu khususnya Timnas Bahrain diprediksi mereka juga tak mau kalah dan akan langsung menurunkan pemain anyar mereka seperti Al-Asfor dan Muhammad Madan yang juga merupakan pemain berkelas yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Selanjutnya untuk posisi gelandang tengah, sepertinya Sintayong dipastikan akan menduetkan Tom Haye dan Nathan Chuon. Ya, memang harus kita akui, Tom Haye saat ini dinilai telah berhasil mencuri hati pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong.
Kemudian selain itu, dengan aksi-aksi gemilang yang telah diberikannya, diyakini akan mampu menjadi kunci di lini tengah dalam membangun serangan sekaligus untuk mengatur tempo permainan timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Bahrain nanti. Kemudian untuk gelandang tengah lainnya yang diisi oleh Nathan Juon, sepertinya juga tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki umpan-umpan yang akurat, Nathan Juon juga mampu membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kokoh untuk mengalirkan bola dalam menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas lawan. Kemudian khususnya timnas Bahrain, pastinya mereka juga tak mau tinggal diam. Dan diprediksi mereka juga akan langsung menurunkan gelandang tengah andalan mereka seperti Ali Mahron dan Muhammad Haram yang saat ini dikenal memiliki permainan cepat dalam membangun serangan ke jantung pertahanan lawan. Kemudian selanjutnya di posisi penyerang depan diprediksi Sintayong akan langsung menurunkan pemain seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk dan Mauro Ziltra. Memang harus kita akui, Ragnar dan Rafael Strijk saat ini telah menjadi pemain andalan Sintayong di lini depan timnas Indonesia. Kemudian selain itu, tentunya kita semua sudah tahu bagaimana berkualitasnya kedua pemain tersebut saat menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia kemarin. Dengan kelincahan dan kerja keras yang menjadi ciri khasnya saat ini, diyakini akan menjadi ancaman yang nyata bagi timnas lawan saat menghadapi timnas Indonesia di laga kedua besok. Kemudian di sisi lain, Mauro Ziltra, berhubung proses naturalisasinya akan segera rampung menjelang kontra timnas Bahrain nanti, tentunya itu semua akan menjadi kabar baik bagi Sintayong. Mengingat lini depan timnas Indonesia saat ini belum memiliki striker murni untuk menjadi daya gedor bagi timnas Garuda. Sedangkan dari sisi lain, skuad timnas Bahrain juga dipastikan tak mau kalah dan diprediksi akan menurunkan pemain seperti Al Aswad dan Muhammad Hasan yang juga merupakan striker ganas yang siap membobol mister gawang tim lawan yang akan dihadapinya.